Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anandaku semua, kita bisa bertemu lagi di mata kuliah tambahan ya, sesi tambahan mata kuliah forensik digital. Nah, pada tambahan ini kita akan belajar dulu, ini sebenarnya bukan forensiknya ya, tetapi bagaimana membuat aplikasi mobile yang kadangkala bisa dipakai oleh para programmer yang kurang bertanggung jawab atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakannya pada jalan yang tidak benar ya. Nah, oke, pada contoh ini yang sering dilakukan adalah pembacaan JSON ya. Sebenarnya ini bukan haram, tapi malah dibuat untuk mempermudah dan mengintegrasikan antara aplikasi web dengan aplikasi mobile ya, yang ditengahi oleh web service. Contohnya di sini adalah menggunakan JSON ya. Oke, baik. Untuk itu mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi yang melihatnya di YouTube, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga Allah banyakkan barokahnya. Baik, kita mulai. Ya, ini kita akan membuat sebuah aplikasi pembaca JSON dengan app Inventor, dan nanti kita akan masuk ke app Inventornya. Sebelumnya kita akan belajar menggunakan mengetahui dulu apa sih JSON ya. JSON itu adalah satu bentuk struktur data, format struktur data peralihan ya. Peralihan biasanya dipakai oleh dari satu aplikasi ke aplikasi lain ya. Nah itu, baik kita lihat di sini mudah-mudahan bisa terlihat, oke. Nah, data yang kita ambil adalah data sampel di JSON placeholder, typicode.com ya. Nah, itu ada bentuk prefect ya, jadi bebas ya, ini memang sengaja dibuat untuk proses pembelajaran ya, prefect and reliable API for testing ya, jadi hanya untuk testing, percobaan, dan prototype ya, JSON server dan LowDB ya. Nah ini, kemudian ini ada petunjuknya segala macam, tapi nanti yang kita langsung make yaitu di post ya. Post ini ada banyak data JSON ya, rekodnya. Mulai dari ID 1 sampai banyak banget, ke bawah itu sampai ada sekitar 100 rekod ya. Nah ini semuanya contoh data, di mana pada strukturnya itu masing-masing kolom atau fieldnya ada user ID, ada title, ada body ya. Nah pada pembelajaran terdahulu kita membuatnya dengan bahasa PHP, bagaimana menghasilkan JSON ya. Nah, kalau masih ingat nih saya akan ulang dulu ya dengan menghidupkan server Apache dan SQL-nya. Nah, kita kemarin database-nya ada di eh, menggunakan teknologi MySQL, tetapi kita membuat web service-nya nanti dengan JSON ya. Jadi web service-nya berbasis JSON. Oke, kita akan cek ya. Ya, refresh dulu. Oke, kita refresh ya, terlalu lama. Nah, ini jadi ya, kita database-nya kemarin adalah gudang kita ya, jadi database gudang kita yang ini ya. Nah, ini gudang kita. Ada beberapa data, masing-masing ada rekodnya. Nah, kemudian web service yang kita buat kemarin, ya ini ya. Nah, jadi ini web service-nya, jadi mirip dengan yang ini, sama ya, sama aja lah sih sebenarnya. Itu ada beberapa rekod, kita juga ada beberapa rekod, dari kode barang ini sampai ada 2 barang ya, ini ya. Ada 2 barang, kemudian 3 ya, ada 4 atau 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 rekod ya, 5 rekod dari
barang di gudang ya, ini 5 rekod nih. Jadi dia menginformasikan barang apa, bagaimana statusnya, masuk atau keluar, kapan masuk, kapan keluarnya, di gudang mana ya. Nah, kalau yang ini menginformasikan ada user ID, ada ID-nya, titelnya apa, body tulisannya apa ya, kayak semacam artikel kecil gitu ya dari seorang user ID ya, atau catatannya gitu ya. Nah, maka kita akan mulai membuatnya. Nanti untuk praktikum latihannya kita akan membaca ini ya, tinggal mengganti aja. Alamat ini nanti kita akan pakai. Baik, sekarang kita buka tab baru langsung di praktikumnya. Jadi bagaimana mulainya? Mulai app Inventor, saya ingatkan mulanya dari app Inventor Meet Edu ya. Ya, kalau yang belum pernah masuk di sana ya, lalu create app. Nah, ini create app. Tapi kalau sudah langsung masuk, kalau sudah pernah masuk, masuk aja ke AI2 app Inventor Meet Edu ya. Oke, saya mulai dari yang app Inventor. Oke, nah kalau sudah masuk tinggal siapkan akun Google-nya, create app, nanti login biasanya, login minta pakai akun Google-nya, dikoneksikan dulu akun Google-nya sehingga nanti masuk ke AI2 app Inventor. Oke. Nah, kemudian ini kita continue. Nah, kebetulan ini saya sudah membuatnya. Jadi kita akan coba buat baru, my project ya. Kemudian pilih new project, tulis nama JSON kelas 63 misalnya ya. Oke. Nah, ini biarkan ekspor. Oke aja tinggal. Oke ya. Nah, kemudian udah kan ya. Setelah itu kita masukkan button sesuai rencana kita. Di sini ada beberapa ada satu button, ada 2 label, 1 list view dan satu komponen web ya. Itu adalah komponen yang nanti akan digunakan di HP kita ya. Oke, kita masukin satu button. Oke, nah kalau dia mau full layar lebarnya, maka pada weight di propertinya ini kita pilih fill parent. Ya, fill parent. Oke, sehingga dia full layar. Nah, kalau kita mau ukuran tertentu, ya tinggal berapa persen atau berapa pikselnya, oke. Mengganti tulisannya, kita pilih di sini ya, oke. Kita tulis, ambil record JSON-nya ya. Oke, nah screen satunya ini bisa juga kita ganti ya. Di screen satu ini bisa kita ganti judulnya ya. Oke, jadi nanti ada aplikasi bahasa JSON ya di sini ya. Nah, oke, kemudian warna juga bisa diganti. Nah, kemudian pada praktikum kita menggunakan 2 buah label. Ya, masukin label. Ya, sama kita lebarkan labelnya ke parent aja. Ya, supaya dia ganda bisa di-copy ini ya. Bisa di-copy. Cara ngopinya gimana, Pak? Cara kopinya tinggal Ctrl C lalu Ctrl V ya. Nah, sehingga ada 2 objek ya. Label 1, label 2. Oke. Nah, kemudian kita masukkan list view. List view ini. Ya, list view ini komponennya bisa terlihat, bisa tidak ya. Kalau terlihat dia akan ada pilihan di sini ya. Ya sama kayak list box ya. Nah, kemudian kita masuk ke kelompok komponen connectivity. Kita ambil web ya. Web ini komponennya tidak nampak, tapi nanti ada di jendela komponen ini ya. Dan munculnya nanti hanya proses biasanya. Prosesnya, oke. Nah, ini tahapan desain ya, tahapan desain. Oke. Nyimpannya gimana, Pak? Sebenarnya nyimpannya otomatis, tapi kalau mau disimpan juga boleh di sini save project ya. Nah, kalau mau didistribusikan projectnya bisa diekspor ya, ekspor selected project. Nah, AIA-nya ini yang yang kita distribusikan ke teman ya. Nah, contohnya kalau di eh, classroom kita ya, di classroom kita itu pada
bahan belajarnya itu sudah saya share-kan ya contohnya ya yang ini. Jadi, pada materi ini sudah saya share AIA-nya. Ini contohnya AIA-nya mana? Ini AIA-nya ya. Nah, ini AIA-nya tinggal diklik saja ya. Nah, kalau mau disimpan di folder kita, di komputer kita, itu kita bisa save project as atau export to my computer ya. Nah, ini tinggal didistribusikan saja ya. Oke. Saya juga bisa mengimpor kalau ada dari repository dari teman-teman atau programmer yang lain ya. Nah, App Inventor ini tidak banyak mengetik kode programnya. Jadi, pemrogramannya itu disebut dengan code block programming, karena kita rata-rata membuat kodenya dengan sudah disediakan kode-kode programnya dalam bentuk blok-blok atau diagram-diagram ya. Nah, memulai programnya kita klik ini ya, di blok ya. Nah, kemudian, programnya ini sesuai dengan logika algoritma dari aplikasi yang akan kita bangun ya. Misalnya, kapan ini dijalankan? Tentu saja aplikasi ini dijalankan bukan mengklik label, bukan mengklik flash view, tapi mengklik tombol ini ya. Maka kita ambil, kita klik pada button, nanti akan muncul beberapa blok diagram perintahnya. Nah, di sini ada mulai dari when button satu klik, got focus itu saat fokus di tombolnya, dan lain-lainnya, sampai ke banyak beberapa perintah yang disediakan yang bisa kita gunakan ya. Ada kalanya perintah itu tidak ada, nah maka nanti kita bisa buat sendiri atau prosedurnya atau mengakali dari hal lain, oke. Pada contoh ini kita akan membuat program perintah untuk ketika buton satu diklik, maka kita ambil buton satu diklik. Mau diapain ketika buton satu diklik pada program kita, diagram bloknya, maka akan menyiapkan dulu koneksi ke server JSON-nya ya, ke aplikasi JSON-nya. Contoh, tadi kita masuk ke JSON placeholder ini ya, maka kita ambil komponen web 1 untuk pengaturan setnya. Oke, web 1 kita ambil set web 1 URL. Nah, ini dia. Nah, masukin seperti Lego ya. Ini kita masukin di sini. Kalau nggak mau masuk dia nggak mau nempel dia. Nah, nempel. Nah, bagaimana menentukan ini variabel ini? Itu ada di teks ya. Karena kita ambil space kosong tag, kita isikan dengan alamat JSON kita tadi. Nah, ini karena kita mau ngambil record yang pertama. Kalau mau ngambil yang kedua bisa dua ya. Kita ambil yang pertama. Hasilnya cuma ini. Nah, maka kita copy ini alamatnya. Iya. Kemudian kita masukin di sini, Ctrl V ya, pada variabel pada konstanta stringnya ya, sesuai app inventornya. Oke. Nah, sudah masuk. Kemudian tahap keduanya kita akan mengeksekusi ini mengambil hasilnya ya. Maka kita pilih web 1 got tag. Web 1 web 1 get ya, web 1 get ya, web 1 get. Nah, ini call web 1 ini adalah perintah untuk apa. Nah, kalau bingung kita bisa cek juga di sini. Diamkan aja mouse-nya, nanti ada perintahnya. Jadi web 1 get itu berfungsi untuk melakukan perintah get ya, mengambil variabel get dari suatu alamat server dengan HTTP. Nah, di sinilah nanti letak vulnerable-nya ya. Kalau misalnya suatu data itu umum ya nggak ada masalah, berarti semuanya orang bisa ngambil ya. Tapi kalau data tertentu, contoh kayak data barang kita, ini nggak semua orang ya yang punya kepentingan saja ya, maka nanti ini akan kita lindungi dengan token atau password atau pembatasan IP ya. Oke. Nah, ini sudah kita ambil yang get-nya. Nah, maka sekarang kita mendapat respon dari web satunya. Maka untuk mendapat respon kita mengambil web 1 mm,
JSON tag decode with dictionary, karena ada dictionary-nya ya. Nah, ini kapan masuknya? Nah, itu saat web 1 got tag, menerima teksnya. Nah, ini ya. Nah, ini dimasukin nanti. Ups, ini kalau salah di-delete aja bloknya. Oke, nah ini ya. Nanti kita ambil ya. Nah, ini bisa di-delete. Oke, sesuai dengan schedule. Di sini kita akan mengecek apakah ada respon dari servernya. Nah, kita akan mengambil data dari servernya, yaitu kalau dia memberikan respon JSON, jadi ada hasil JSON-nya seperti ini ya. Nah, ini namanya responnya 200 ya. Respon 200 itu menandakan bahwa kode respon itu sudah menghasilkan data JSON-nya ya dengan benar. Nah, kalau nggak benar ya nggak akan ditampilin datanya. Maka di sini kita pakai if ya, pakai if. Oke. Oke, kita pakai if ya. Maka ambilnya di mana di kontrol, di sini kita ada if then ya. Oke, kita masukin if then. Nah, if then apa? If then. Nah, nanti karena di situ nanti ada persamaan sama dengan, maka kita ngambilnya di matematika. Ambil yang sama dengan. Nah, sama dengan apa? Kita menunggu respon code-nya. Ya, sama dengan berapa? Ini karena nilai matematika, kita ngambil nilai matematik yang ini. Nah, itu sama dengan 200. 200 menghasilkan data JSON ya. Nah, kemudian ketika itu benar, maka akan lakukan mengambil datanya disimpan ke variabel respon global ya, supaya bisa diakses oleh elemen-elemen lain. Maka kita siapkan dulu initialize globalnya. Oke, kita pilih di variabel initialize global. Nah, ini kita kasih nama. Kita kasih nama respon ya. Oke, nah nama ininya kita masukin di namanya ya, namanya apa tadi? Oh, create empty directory ya. Create empty directory, kita pilih ke directory, create empty directory. Oke. Nah, jadi respon ini sebuah directory ya, sebuah array ya. Saya macam array respon yang nanti akan menerima data JSON-nya. Oke. Nah, itu lalu kita akan membuatnya menerima itu dengan set global ya. Ya, kita ambil dari variabel set global tuh nah ini. Pak globalnya di mana? Pak globalnya di sini. Tuh mana? Tuh ke dari mana? Dari hasil teks JSON yang diterima ya dari respon kontennya. Oke, main kita ambil. Hmm, itu kita ambil dari web 1. Nah, yang ini ya. Dictionary, lalu kita ambil dari respon kontennya. Nah, ini kita masukin di sini. Oke, sudah sama. Mudah kan? Mudah ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan datanya berdasarkan field-nya, yaitu title dan body saja yang kita masukin. Yang lain nggak kita masukin. Maka kita akan tampilkan di label-label 1 dan label 2. Oke. Kita isi set label 1 tag. Set label 1 tag mana ya? Oh, ini dia. Set label 1 tag. Oke. Ya, masukin. Up. Nah, ngambil dari mana? Dari dictionary. Nah, ya. Dictionary, set value key in dictionary to. Ya, ini. Salah bukan ini. Kita ambil yang get value. Ya, get value, maaf. Ini ya. Kalau dia ada datanya, nanti masuk diambil ini. Kalau nggak ada data, dia menghasilkan ini. Oke. Kita ambil untuk itu, ngambil dari tag lagi. Nah, kenapa ditulis title? Karena kita akan mengambil data kolom title ini. Yang ini yang mau kita ambil. Maka karena itu nama kolomnya title, kita copy title. Maka kita masuk ke title.
Hmm, ya, oke. Ini kita masukin Twitter. Nah, dictionary-nya apa? Dari respon konten ini boleh ngambil ulang dari sini atau di copy. Nah, jadi ini artinya apa? Oh, bukan respon konten, maaf. Ini kita push, kita ngambil dari get, kita ngambil dari sini, dari global. Nah, data yang diterima dari hasil ini tadi. Nah, JSON-nya sudah diterima di sana. Nih, karena label 2 sama, ini kita copy aja. Hmm, duplikat ya. Kita masukin, tinggal ganti labelnya aja. Kemudian ini juga kita akan mengambil yang bagian body. Udah kan? Bagian body, kalau kita paste, hasilnya sudah, maka nanti akan masuk ke sini ya. Usahakan tidak ada error dan warning ya. Oke. Nah, selanjutnya selesai. Ya, ini sudah bisa digunakan ya. Maka bagaimana menampilkan hasilnya, Pak? Menampilkan hasilnya, selanjutnya apa yang kita lakukan? Ini boleh kita simpan dulu project-nya, save project ya. Nah, bisa kita build project-nya menjadi langsung APK atau kita konekkan dulu dengan AI Companion di simulator Android-nya. Oke, saya contoh menggunakan eh, nama aplikasinya di sini adalah BlueStack ya. Jadi saya menggunakan BlueStack Player. Oke, ini BlueStack yang udah jalan. Oke, jadi ini seolah-olah seperti HP kita dan berfungsi seperti HP ya, tapi HP virtual gitu ya. Oke, ya. Nah, AI Companion ini bisa diinstal di beberapa simulator Android ya, atau kita juga bisa menginstalkan emulatornya, atau kalau HP-nya dikonekin ke USB, bisa juga di sini ya. Atau kalau mau didistribusikan APK-nya bisa langsung dibuat Android-nya. Kalau mau didistribusikan kayak begini contohnya. Maka nanti setelah 100% jadi ya, udah jadi APK-nya, itu tinggal di-download, didistribusikan atau di-scan kodenya. Cuma scan-nya itu terbatas waktunya. Kalau pakai kita download, ya kita kapan aja mau mendistribusikan bisa. Tapi kalau pakai QR code dari App Inventor dibatasi waktunya. Ya, ini sebentar lagi akan muncul hasil APK-nya. Nah, ini terbatas waktunya hanya 2 jam. Tapi kalau kita download APK-nya, kapan aja kita mau distribusikan APK kita ke orang lain melalui website kita, atau kalau mau dimasukin di Play Store juga bisa ya. Hanya Play Store, Google Play Store mah ada bayar awal ya. Bayar awalnya sekitar berapa dolar ya? $20 apa $25 ya. Itu yang nggak bisa saya tunjukin ya. Dan Anda dan teman-teman semua. Oke. Ini kalau sudah jadi APK, kalau mau kita jalankan di AI Companion, kita hidupin dulu AI Companion-nya, nanti ada kodenya. Sekarang kita kembali ke simulator Android-nya, kita jalankan MIT AI Companion 2, itu bisa diinstal dari Play Store ya. Oke, ini saya contohkan, kita jalanin ini. Nah, masukin kodenya, kita copy kode ini, kita pindah ke sini, Ctrl P, connect with kode. Ya, kan nanti otomatis akan ada proses pembuatannya, buildingnya sampai 100% sehingga nanti akan masuk ke sini. Nah, udah masuk ya. Nah, kalau kita klik ini harusnya muncul datanya. Ya, sama persis. Kalau kita ngambil rekod kedua, maka kita bisa ganti di sini. Pada tujuannya parameternya jangan 1, 2. Ya, maka kita bisa mencobanya lagi nih yang pertama, ambil rekod kedua, nah langsung berubah ya. WSTSCE ya, nggak tahu apa artinya. Oke,
Demikian Anandaku dan teman-teman semua cara membuatnya dengan mengkoneksikan ke server JSON ini. Nah, bagaimana sekarang membuatnya? Supaya dia connect ke sini. Nah, maka nanti kita pakai alamat localhost. Localhost kita adalah di sini. Nah, kalian bisa lihat di propertinya. Nanti ya, kita dapat IP berapa. Nah, kita di sini IP-nya 192.168.1.8 ya. Nah, jadi ini alamat untuk kita. Kita coba tes. Kata baru. Ya, kemudian gudang kita. Karena lokasi aplikasinya di gudang kita. WS JSON barang ya, kalau nggak salah ya. WS JSON gudang barang. Oke. JSON gudang barang.php. Nah, ini yang kita masukkan sebagai pengganti dari alamat ini ya. Oke. Ya, tapi ini juga diganti titelnya karena apa? Di sini titel kita ada kode barang, ada nama barang dan sebagainya dan labelnya mungkin nggak hanya dua. Karena di sini ada nama barang, ada eh, waktu transaksi, ada status transaksi, jumlah, alamat dan gitu. Maka labelnya tidak cukup hanya label 1, label 2. Nanti kita tambahkan ya. Tambahkan di bagian desainer ini beberapa label lagi. Oke, selamat belajar, selamat berlatih. Ada kesulitan sampaikan di komen atau langsung tanyakan. Oke, praktikum lengkapnya kita akan lakukan di kelas ya, praktikum. Oke, sampai jumpa lagi. Akhirnya saya tutup. Bila topik daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.